para pemimpin oposisi dan media independen melalui patronize dan rampasan, sebuah proses yang diamati termasuk Indonesia. Indonesia masuk jalur kedua itu. Jadi makanya Anda jangan percaya sama polisi, Anda jangan percaya sama tentara. Nanti kalau rektor Anda mengatakan juga harus santun-santun betul di media sosial, tidak boleh kritik, itu kooptasi terhadap media sosial. Sekarang media sosial, media demokrasi, terutama media massa yang masih bisa independen dan masih punya kemungkinan banyak, itu media sosial, media digital. Media mainstream nggak bisa. Mereka dikooptasi, mereka bisa diatur oleh negara, dan negara ini efektif. Jadi sejelek-jeleknya media sosial digital itu masih memberikan kebebasan berekspresi dari masyarakat sipil. Jadi karena itu kalau di terakhir saya katakan bahwa kalau negara menginginkan kita tidak boleh melakukan kritik terhadap negara, pemerintah, elit, terutama harus, bahasa mereka kan harus sopan santun dan sebagainya, maka di balik itu adalah bagian dari hegemonik juga. Jalur ketiga yang terjadi di Tunisia melibatkan kudeta mandiri, di mana para eksekutif menutup atau menetralisir lembaga-lembaga demokrasi seperti pengadilan, badan legislatif, untuk memusatkan kekuasaan dan menghilangkan akuntabilitas. Penurunan demokrasi Indonesia sejak Jokowi, ada lembaga yang mengukur penurunan demokrasi tersebut. Jadi sejak Jokowi itu real, demokrasi Indonesia semakin lama semakin turun. Itu banyak ukuran, apakah ukuran BPS, transparansi internasional, bahkan FIDEM. FIDEM itu satu institusi di Amerika yang selalu memonitor tentang perkembangan demokrasi di dunia. Penurunan demokrasi Indonesia mulai dari 2021 sampai hari ini. Dan kita mendengar, hati-hati. Saya bilang sama mahasiswa saya, kalau nanti Prabowo mau ngotot kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 lagi, di mana pemilihan tidak langsung, saya akan turun bersama-sama. Itu berarti kembali kepada Orde Baru secara total. Saya kalau ngomong gini bukan provokasi pada adik-adik ya. Saya lihat kecenderungan aja. Kedua laporan tersebut, singkatnya, ketiga laporan itu telah mengisyaratkan penurunan tingkat demokrasi Indonesia dari demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat. Artinya pemilu yang kita lakukan tidak berhubungan dengan sejauh mana pemimpin terpilih untuk memenuhi janji kepada pemilihnya. Janji itu sendiri secara khusus merujuk pada bagaimana pemimpin mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang menarik dari fenomena penurunan demokrasi di banyak negara dunia itu justru munculnya rezim demagog. Jadi Filipina, India, lalu Indonesia, di beberapa negara Amerika Latin itu muncul para demagog-demagog itu. Anda bayangkan beberapa puluh tahun yang lalu itu Marcos itu runtuh. Hari ini kita melihat anaknya Marcos jadi presiden. Itu bagaimana merosotnya demokrasi itu. Gerakan sosial bukan lagi ditandai oleh gerakan buruh, petani, pedagang, mahasiswa, tetapi oleh kekuatan baru yang bernama netizen. Netizen melawan negara, melawan pemimpin, melawan elit, dan berbagai lembaga melalui gerakan online dan offline. Gerakan rusuh akhir Agustus 2025 menyerang